nanti kakak akan memberikan pertanyaan berdasarkan cerita yang akan kita dengarkan bersama. Adik-adik, dalam bacaan Injil hari ini berbicara mengenai Yohanes yang telah diutus oleh Tuhan untuk memberi kesaksian tentang terang dunia. Nah, ada juga orang-orang Yahudi yang diutus oleh orang-orang Yahudi ada 3 orang. Siapa aja mereka itu? Yang pertama, para imam, orang Lewi, dan orang Farisi. Orang yang diutus oleh orang Yahudi ini, mereka bertanya kepada Yohanes, siapa engkau sebenarnya? Dan dengan tidak percaya, mereka bertanya, siapa Yohanes itu sebenarnya? Dan dengan jujur, Yohanes menjawab, aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk memberi kesaksian tentang kedatangan Sang Juru Selamat itu. Adik-adik yang terkasih, para imam, orang Lewi, dan orang Farisi masih mau bertanya kepada Yohanes dan tidak percaya kepadanya, mengatakan begini, mengapa engkau membaptis kalau engkau bukan Mesias, bukan Nabi, dan juga bukan Elia? Nah, Yohanes menjawab, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, dan aku bukan Nabi juga. Akan tetapi, aku adalah yang membaptis dengan air, tetapi Dia telah berdiri di tengah-tengah kamu, Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus yang membawa terang dunia kepada umat manusia. Adik-adik yang terkasih, orang-orang yang diutus oleh orang Yahudi masih mau bertanya kepada Yohanes, mengatakan beri kesaksian kepada kami, karena nanti kami akan memberi tahukan kepada orang Yahudi siapakah engkau sebenarnya. Lalu Yohanes menjawab hal itu, aku adalah bukan Mesias, dan Dia yang telah datang itu sudah ada di tengah-tengah kamu, dan kamu tidak mengenalnya. Dan kemudian aku pun tidak berani dan tidak berhak untuk mengungkapkan kasus ini. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan cerita bersama. Dan ada beberapa pertanyaan di sini. Saya akan bertanya kepada adik-adik, dan semoga adik-adik semua bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Pasti bisa menjawab karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Baik. Sekarang pertanyaan yang pertama, siapa saja yang berperan dalam cerita tadi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa aja orang-orang yang berperan dalam cerita tadi? Tadi kamu sudah menyebutkan nama mereka. Ada 4 orang. Siapa itu? Yesus. Baik, tidak dia jawab 2. Kita berikan aplaus kepadanya. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Siapa lagi? Pembaptis Lewi dan orang Farisi. Benar sekali jawabannya. Kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang dirinya ketika para imam, kaum Lewi, dan orang Farisi bertanya kepadanya? Apa kata Yohanes tadi? Dirinya siapa? Siapa yang bisa menjawab? Yohanes mengatakan dirinya
juru selamat itu. Baik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Sikap apa yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, anak-anak Tuhan Yesus pasti bisa menjawab. Siapa? Sikap apa yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis? Tadi kan dalam cerita dia mengatakan bahwa aku bukan Mesias, bukan Elia, dan juga bukan Nabi. Siapa? Siapa? Sikap kerendahan hati. Iya benar. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Baik, adik kita. Siapa namanya? Dia sudah menjawab bahwa sikap yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis adalah sikap kerendahan hati dan kejujurannya. Yohanes Pembaptis dengan jujur dia mengatakan bahwa aku bukan Mesias, aku bukan Elia, dan juga bukan Nabi. Nah, adik-adik semua yang terkasih, sikap inilah yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis itu. Nah, adik-adik, dalam cerita tadi kita telah mendengarkan bagaimana kesaksian hidup Yohanes. Dia mengatakan dirinya dengan jujur bahwa dia adalah bukan Mesias yang akan datang itu. Akan tetapi dia yang membawa kesaksian tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Halo, adik-adik yang terkasih, dalam cerita tadi sikap Yohanes adalah kerendahan hati dan kejujuran. Kerendahan hati beda dengan kerendahan diri. Yang artinya kerendahan hati adalah orang yang mengakui kelebihan temannya. Misalnya ada ini yang mengakui kelebihan ini, misalnya dia bisa bernyanyi, nah dia memuji temannya. Itu adalah sikap orang yang rendah hati. Dan dengan jujur dia tidak mencuri. Nah itu juga sikap kerendahan hati. Kemudian tidak melawan orang tua. Jika orang tua menyuruh kita misalnya bangun, setelah itu bersihkan tempat tidur, kemudian mandi. Nah itu adalah sikap kerendahan hati yang akan kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Sedangkan sikap rendah diri adalah orang yang menganggap dirinya jelek. Dan kita di sini tidak ada yang jelek. Kita semua adalah anak-anak Allah. Adik-adik yang terkasih, mari kita semua meneladani sikap Yohanes Pembaptis yang bercerita dalam Injil hari ini dengan kerendahan hati dan kejujurannya. Amin. Baik.